A Day in My Life Part 2. Assalamualaikum, hai, gimana puasanya nih guys? Semoga berjalan lancar ya. Nah, kebetulan barang yang aku tunggu-tunggu udah dateng nih. Seneng banget. Langsung aja kita unboxing ya guys. Oh iya, ada gak sih di antara kalian nih yang sama kayak aku yang suka bingung kalau mau bikin konten tuh konsepnya mau kayak gimana ya? Karena jujur aja nih guys, kalau konten joget-joget atau dance, aku tuh sama sekali nggak bisa. Gerakanku tuh kaku banget kayak kanebo kering. Dan kalau konten masak, sebenarnya sih udah pernah ya, tapi emang prosesnya agak ribet dan sepertinya passionku tuh memang bukan di situ guys. Nah, oke, ini karena aku suka gambar, jadi aku tuh udah googling beberapa contoh gambar pemandangan alam sebagai inspirasi aku guys. Nah ini aku udah beli peralatannya ya, aku udah beli pensil warnanya, aku udah beli bukunya. Nah tadi tuh sebenarnya pas aku buka paketnya tuh belakangnya tuh ada yang kena buku gambarnya, tapi nggak apa-apa ya, it's okay, masih bisa dipakai. Oke, ini aku lanjut mau gambar pemandangannya. Tapi kayaknya biar nggak sepi dan biar kontenku tuh lebih berfaedah sambil gambar, kayaknya enaknya aku sambil cerita kali ya. Cuma ceritanya kayaknya yang seru tentang kisah-kisah Nabi ya. Aku kali ini mau cerita tentang kisah kelahirannya Nabi Musa. Nah, Nabi Musa itu kan lahirnya di Mesir ya. Nah, pada saat Nabi Musa lahir itu zaman kerajaannya Raja Firaun. Kalian pasti udah nggak asing ya dengan Raja Firaun. Ya, Raja Firaun itu raja yang sombong, raja yang semena-mena sama rakyatnya. Bahkan ia mengaku sebagai Tuhan. Nauzubillah min zalik ya. Penduduk Mesir pada waktu itu tuh sebagian besar itu bangsa Kipti dan banyak juga dari kalangannya Bani Israel. Bangsa Kipti itu menyembah berhala dan Firaun sebagai tuhannya mereka. Mereka semua percaya sama peramal dan tukang sihir. Nah, pada suatu hari para peramal kepercayaannya Firaun itu datang ke istana untuk membawa kabar buruk bagi Firaun. Mereka berkata bahwa tak lama lagi akan lahir seorang anak laki-laki dari kalangan Bani Israel yang kelak saat dewasa akan menjatuhkan kekuasaannya. Para peramal itu menyuruh Firaun untuk bersiap-siap sebelum bayi itu lahir. Akhirnya Firaun pun geram ya, Firaun marah dan Firaun mengadakan rapat dengan para peramal itu. Diambillah keputusan bahwasanya bayi laki-laki yang lahir di tahun ini harus dibunuh. Firaun pun menyiapkan algojo untuk membunuh para bayi laki-laki yang lahir. Sementara itu, ibu Nabi Musa merasa sangat khawatir apabila anak yang dikandungnya adalah anak laki-laki, dan tibalah hari yang dinanti-nantikan, yaitu ibu Musa melahirkan seorang bayi laki-laki. Ibu Musa merasa sangat bahagia, tetapi di sisi lain ia khawatir dan sangat takut kalau bayinya akan dibunuh oleh algojo-algojonya Firaun. Tetapi pada saat itu ibu Musa mendapatkan ilham dari Allah Subhanahu wa taala seperti yang disebutkan dalam surah Al-Qasas ayat 7. Dan kami ilhamkan kepada ibu Musa, susuilah dia, dan apabila kamu khawatir terhadapnya, maka hanyutkanlah dia ke sungai Nil. Dan janganlah kamu khawatir dan janganlah bersedih hati, karena sesungguhnya kami akan mengembalikannya kepadamu dan menjadikannya salah seorang dari para rasul. Ibu Musa pun menghanyutkan bayi Musa di sungai Nil sembari berdoa, "Ya Allah, hamba titipkan anak ini kepadamu. Hamba mohon jaga dan lindungilah dia." Lalu ibu Musa menyuruh kakak Musa untuk mengikuti kemana arah Musa berlabuh, dan ternyata Musa mengalir ke arah kerajaan Firaun. Bayi Musa pun ditemukan oleh para dayang-dayang dan diberikan kepada Asia. Asia itu istrinya Firaun. Nah,
Asia sangat sekali merasa senang karena ia sudah lama menginginkan bayi laki-laki. Asia pun mendatangi Firaun untuk memberitahukan bahwa ia menemukan seorang bayi laki-laki. Tetapi kalian tahu, Firaun sangat marah karena bayi yang digendong istrinya adalah bayi laki-laki. Firaun pun mengingatkan kembali ramalan yang telah diramalkan oleh para peramalnya. Akan tetapi, Asia tetap memohon kepada Firaun untuk tidak membunuh bayi itu dan mengangkatnya sebagai anaknya. Karena setiap melihat bayi itu, Asia merasa sangat bahagia. Asia dan Firaun pun terus saja berdebat. Setelah perdebatan yang cukup panjang, akhirnya Firaun luluh juga saat melihat bayi Musa. Asia pun sangat senang dan segera mencari ibu susu untuk menyusui bayi Musa. Akan tetapi bayi Musa tidak mau menyusu dengan ibu susu manapun. Dan diutuslah para dayang-dayang untuk mencari ibu susu ke semua pelosok negeri, dan nantinya ibu susu yang mau menyusui bayi Musa akan diberikan hadiah yang sangat banyak oleh Asia. Singkat cerita, kabar itu pun sampai ke telinga kakaknya Musa. Lalu kakak Musa langsung menawarkan ibunya kepada dayang-dayang istana. Ketika para dayang tiba di rumah ibu Musa, ternyata bayi laki-laki itu mau menyusu dengan sangat lahap. Tidak ada satupun yang tahu kalau yang sedang menyusui itu adalah ibu kandungnya Nabi Musa. Keesokan harinya, Ibu Musa datang ke istana. Ratu Asia meminta Ibu Musa untuk tinggal di istana sampai masa menyusui berakhir. Akan tetapi, Ibu Musa menolak untuk tinggal di istana karena ada keluarga yang membutuhkannya di rumah. Tetapi Ibu Musa menawarkan untuk membawa Musa pulang ke rumahnya dan merawatnya sampai masa menyusui selesai. Ratu Asia pun setuju. Betapa bahagianya Ibu Musa. Seperti yang disebutkan dalam Al-Quran surah Al-Qasas ayat 13 yang berisi, "Maka kami kembalikan Musa kepada ibunya supaya senang hatinya dan tidak berduka cita, dan supaya ia mengetahui bahwa janji Allah itu adalah benar, tetapi banyak manusia yang tidak mengetahuinya." Setelah masa menyusui berakhir, Ibu Musa mengembalikan Musa ke tengah-tengah keluarga Firaun. Ratu Asia sangat bahagia bisa kembali menggendong Musa. Lalu Ratu Asia membawa Musa ke hadapan Firaun. Firaun pun menggendong Musa. Lalu Musa menarik jenggot Firaun sampai berdarah. Seketika itu Firaun melepaskan Musa dari gendongannya. Firaun marah, dia merasa kalau anak inilah yang akan menjatuhkan kekuasaannya kelak. Lalu Raja Firaun menyuruh pengawalnya untuk menyiapkan pedang yang sangat tajam untuk membunuh anak itu besok. Asia pun berpikir keras bagaimana supaya Raja Firaun tidak membunuh Musa besok. Seketika Ratu Asia pun mendapatkan sebuah ide. Asia berusaha untuk membuktikan bahwa Musa kecil hanyalah seorang anak biasa. Lalu Ratu Asia menyiapkan sepiring roti dan bara api. Kalian tahu apa yang Musa pilih? Ternyata Musa kecil memasukkan bara api ke dalam mulutnya. Sontak Musa pun merasa kepanasan karena lidahnya terbakar. Lalu Asia berkata kepada Firaun, "Perhatikanlah wahai suamiku, kalau memang Musa sudah bisa berpikir, pasti dia akan memilih roti yang enak. Tetapi kamu lihat, Musa justru malah memilih bara api yang sangat panas itu." Setelah melihat peristiwa itu, Raja Firaun pun percaya bahwa Musa kecil adalah seorang anak kecil biasa. Dan sejak saat itu, Musa dirawat keluarga Firaun sampai Musa beranjak dewasa. Pelajaran yang dapat kita ambil dari kisah ini adalah hendaknya kita selalu berprasangka baik kepada Allah, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan pernah mengingkari janjinya, dan Allah akan selalu melindungi kemungkaran yang ada di sekitar kita, seperti peristiwa Musa kecil yang selamat dari kekejaman Raja Firaun. Wallahu a'lam bishawab. Selama tinggal di kerajaannya Firaun, Nabi Musa mempelajari banyak hal dan Nabi Musa tumbuh menjadi sosok yang sangat cerdas. Dan dia tahu bahwa dirinya bukan anak Firaun, melainkan keturunan dari Bani Israel.
Seperti itulah cara Allah memberikan pengetahuan kepada Nabi Musa. Ketika Nabi Musa sedang berjalan-jalan, Nabi Musa melihat dua orang yang sedang bertengkar. Yang satu dari kalangan Bani Israel dan yang satunya dari bangsa Kipti. Lalu orang Bani Israel itu meminta tolong kepada Nabi Musa agar menyelamatkannya dari orang Kipti. Nabi Musa pun merasa kasihan melihat kaumnya yang sedang terdesak. Lalu Nabi Musa memukul orang Kipti dengan satu pukulan saja. Dan kalian tahu, ternyata orang Kipti tersebut langsung meninggal dunia. Nabi Musa pun langsung berdoa kepada Allah dan memohon kepada Allah agar perbuatannya dimaafkan. Ya Allah, aku terpengaruh bisikan syaitan. Tolong ampuni perbuatanku. Nabi Musa pun bertaubat kepada Allah atas kesalahan yang tidak sengaja ia lakukan. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala pun mengampuni Nabi Musa. Seperti yang disebutkan dalam Al-Quran surah Al-Qasas ayat 16. Maka dialah Allah mengampuninya. Sesungguhnya Allah, dialah yang maha pengampun, maha penyayang. Keesokan harinya, Nabi Musa berjalan-jalan lagi dengan perasaan yang was-was. Lalu Nabi Musa kembali melihat kaum Bani Israel yang kemarin ditolongnya berkelahi lagi dengan kaum Kipti lainnya. Orang Bani Israel itu pun kembali meminta tolong kepada Nabi Musa. Ketika Nabi Musa hendak memegang tangan orang Kipti itu langsung menghindar dan berkata, "Wahai Musa, apakah kau mau membunuhku seperti orang Kipti yang kau bunuh kemarin?" Lalu orang Kipti itu langsung pergi menjauh. Nabi Musa pun terdiam mendengar pertanyaan itu dan Nabi Musa merasa sangat menyesal. Setelah mendengar bahwa Nabi Musa membunuh orang Kipti, Fir'aun sangat marah dan Fir'aun semakin yakin bahwa Musa lah orang yang akan menjatuhkan kekuasaannya. Fir'aun pun langsung menyuruh pasukannya untuk mencari Musa dan membawa Musa kembali ke istana. Salah seorang laki-laki datang dan membawa kabar kepada Nabi Musa bahwasanya Fir'aun sedang menyuruh pasukannya untuk menangkap Musa. Mendengar kabar itu, Musa pun langsung pergi meninggalkan Mesir. Selama perjalanan, Nabi Musa terus berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar dilindungi dan diselamatkan dari Fir'aun. Setelah perjalanan yang cukup jauh, tibalah Nabi Musa di sebuah kota yang bernama Madian. Nabi Musa kehausan dan kelaparan. Lalu ia melihat sebuah sumur yang sangat ramai oleh penggembala ternak. Mereka memberi minum ternak-ternaknya sampai kenyang. Lalu Nabi Musa melihat dua orang perempuan. Seketika itu Nabi Musa pun langsung menghampiri mereka dan bertanya, "Kenapa kalian tidak memberikan minum ternak-ternak kalian seperti dua laki-laki itu?" Lalu dua perempuan itu pun berkata, "Kami tidak bisa memberikan minum ternak-ternak kami sampai kedua pengembala laki-laki itu pergi." Lalu Nabi Musa menawarkan bantuan kepada dua perempuan itu. Nabi Musa langsung mengambilkan air dari sumur itu dan ditaruh di sebuah cawan yang sangat besar, lalu memberikannya kepada ternak-ternak si perempuan itu. Kedua perempuan itu pun mengucapkan terima kasih kepada Nabi Musa. Lalu kedua perempuan itu bergegas pulang bersama ternak-ternak mereka. Sedangkan Nabi Musa beristirahat di bawah sebuah pohon. Nabi Musa tersadar bahwasanya dia telah berjalan kaki sangat jauh tanpa bekal apapun. Bahkan kakinya sampai melepuh dan perutnya sangat lapar. Lalu Nabi Musa berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala seperti yang tercantum dalam Al-Quran surah Al-Qasas ayat 24. "Ya Tuhanku, sesungguhnya aku sangat memerlukan sesuatu kebaikan yang Engkau turunkan kepadaku." Sesampainya di rumah, kedua perempuan itu menceritakan kejadian tadi kepada ayahnya. Ayahnya adalah Nabi Syuaib. Mendengar cerita kedua putrinya, Nabi Syuaib menyuruh putrinya untuk mengundang Nabi Musa untuk makan bersama di rumah mereka. Allah Subhanahu wa Ta'ala menjawab doa Nabi Musa melalui perantara dua perempuan tadi.
Singkat cerita, Nabi Musa pun tiba di kediamannya Nabi Syuaib. Lalu Nabi Musa memperkenalkan diri dengan sangat sopan dan menceritakan mengapa ia bisa sampai di kota Madian. Salah satu anak Nabi Syuaib meminta kepada ayahnya agar Nabi Musa diperbolehkan untuk membantu menggembala ternak-ternak mereka. Tetapi Nabi Syuaib mempunyai usulan yang jauh lebih baik seperti yang disebutkan dalam surah Al-Qasas ayat 27. Sesungguhnya aku bermaksud menikahkan engkau dengan salah seorang dari kedua anak perempuanku ini, atas dasar bahwa engkau bekerja padaku selama 8 tahun. Dan jika engkau cukupkan 10 tahun, maka itu adalah suatu kebaikan darimu. Dan aku tidak bermaksud memberatkan engkau. Insya Allah, engkau akan mendapatiku termasuk orang yang baik. Setelah 10 tahun tinggal di Madian, Nabi Musa mengajak semua keluarganya pergi ke Mesir. Setelah perjalanan yang cukup panjang, tibalah di sebuah lereng gunung. Nabi Musa alaihissalam pun berusaha menghidupkan api untuk penerangan dan penghangat badan, tetapi tidak berhasil. Lalu Musa melihat cahaya yang nampak dari kejauhan. Musa pun mendekati arah cahaya itu dan benar saja ada api yang sangat besar di sebuah pohon. Dan tiba-tiba saja ada yang memanggil Nabi Musa alaihissalam. Ternyata Allah lah yang memanggil Nabi Musa alaihissalam dan menyuruh Nabi Musa alaihissalam untuk mengangkat sendalnya karena Musa sedang berada di lembah yang suci. Dan disitulah Allah Subhanahu wa Ta'ala mengangkat Nabi Musa alaihissalam sebagai nabi dan rasul. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan wahyu untuknya. Seperti yang disebutkan dalam Al-Quran surat Toha ayat 13-14. Dan aku telah memilih engkau, maka dengarkanlah apa yang akan diwahyukan kepadamu. Sesungguhnya aku ini Allah, tidak ada Tuhan selain aku. Maka sembahlah aku dan laksanakanlah sholat untuk mengingatku. Nabi Musa merupakan salah satu nabi yang diizinkan bisa bertemu dengan Allah. Seperti yang disebutkan dalam Al-Quran surat Toha ayat 17. Dan apakah yang ada di tangan kananmu wahai Musa? Lalu Musa pun menjawab, ini tongkat yang membantuku berjalan dan mencari makan bagi ternak dan untuk keperluan yang lainnya. Kemudian Allah menyuruh Nabi Musa alaihissalam untuk melemparkan tongkatnya. Ketika Nabi Musa melemparkan tongkatnya berubah menjadi ular yang sangat besar. Nabi Musa pun ketakutan. Lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala berkata, peganglah ia dan janganlah takut. Kami akan mengembalikannya pada keadaan semula. Kemudian Nabi Musa pun memberanikan diri untuk memegang ular tersebut. Dan saat Nabi Musa memegang ular tersebut berubah kembali menjadi tongkat. Lalu Nabi Musa alaihissalam pun diperintahkan Allah untuk memasukkan tangannya ke dalam lengan baju. Seperti yang disebutkan dalam Al-Quran surat Toha ayat 22. Dan kepitlah tanganmu ke ketiakmu. Niscaya ia keluar menjadi putih bercahaya tanpa cacat sebagai mukjizat yang lain. Tugas Nabi Musa alaihissalam selanjutnya adalah berdakwah kepada Raja Fir'aun yang mengaku dirinya sebagai Tuhan. Nah, itu dia guys sebagian dari kisah Nabi Musa alaihissalam. Sebenarnya masih panjang banget, tapi cukup segini dulu aja ya. Nanti kalau memang Viti ini rame, aku bakal lanjutin kisah Nabi Musa. Oke, sampai jumpa di Vitiku selanjutnya ya guys. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.